Halo Ceceromet Kitchen, mau bikin naga sari labu kuning. Saya punya labu kuning. Saya mau kupas dulu labu kuningnya. Tadi saya timbang 650 gram. Setelah ditimbang nanti hasilnya sekitar 500 gram atau setengah kilo ya. Kalian gunakan labu kuning yang sudah tua banget supaya warnanya itu kuning cerah dan rasanya pasti lebih enak. Saya potong-potong dulu labu kuningnya, dipotong besar-besar seperti ini. Boleh kalian cuci, boleh juga nggak dicuci kalau yakin labunya bersih ya. Panaskan panci pengukus, kita mau kukus dulu labu kuning ini. Sebelum membuat naga sari labu kuning, labunya dikukus dulu. Kita kukus selama kurang lebih 20 menit, pokoknya sampai labunya tuh empuk. Jadi kalian tusuk dulu dengan garpu, kalau belum empuk lanjutin lagi mengukusnya. Ini sudah empuk. Setelah 20 menit, matikan apinya dan kita angkat labu kuningnya. Pada saat labu kuningnya masih panas, langsung kita haluskan aja. Bisa juga pakai ulekan ya, nggak harus pakai potato masher ini. Kalau masih panas tuh gampang banget buat ngalusinnya. Pakai garpu juga bisa ya. Oke, ini sudah halus, kita pinggirin dulu labu kuningnya. Siapkan wajan, 200 ml santan kental instan. Gunakan santan kental merek yang kalian suka. Jadi 200 ml, lalu tambahkan air 200 ml juga. Jadi total cairannya atau santannya itu 400 ml. Kalau kalian pakai santan segar, berarti gunakan 400 ml santan segar. Kalau bisa sih pakai santan segar yang kental ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Biar rasanya enak, saya pakai gula aren 150 gram. Ini gula arennya sudah saya iris. Dipotong kecil-kecil atau diiris biar cepet larut. 30 gram gula pasir atau sekitar 3 sendok makan. Vanilla essence 1/4 sendok teh. Untuk takaran gula, kalau kalian suka manis bisa ditambahin lagi. Buat saya segini takarannya udah pas. Semua bahan sudah saya cantumkan di description box kalau bingung ya. Oke, 120 gram tepung beras, 120 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya pakainya 50-50 ya, antara tepung beras dan tepung kanji. Jadi nanti teksturnya tuh ada kenyal-kenyalnya. Aduk sampai semua tercampur rata. Gulanya masih menggumpal nggak apa-apa, nggak masalah, gula merahnya belum hancur. Lalu masukkan labu kuning yang udah kita haluskan tadi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceceromet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Aduk-aduk, lalu kita pindahkan ke kompor, nyalakan apinya. Aduk terus sampai mengental. Lama-kelamaan warnanya jadi lebih oranye kayak gini. Jangan berhenti mengaduk dan gunakan api kecil ke sedang, jangan api besar. Ini makanan yang biasa dibikin oleh nenek saya dulu. Kalau sudah mulai mengental seperti ini, matikan apinya dan nggak perlu terlalu lama ya kita memasaknya. Cukup segini aja konsistensinya, biarkan agak dingin. Nah, kayak gini. Kalau masih ada gula menggumpal itu juga nggak apa-apa, nggak harus semuanya larut. Siapkan daun pisang. Ini daun pisangnya sudah saya layukan di atas kompor, dibolak-balik di kompor yang menyala. Kita beri adonan labu kuningnya ini sekitar 1 atau 2 sendok makan. Lalu kita bentuk seperti membentuk naga sari ya, digulung. Ujung-ujungnya dilipat. Ini gampang banget sih membentuk kayak gini doang. Tuh kayak gini ya, bentuknya bisa panjang, bisa pendek, bisa besar, bisa kecil, sesuai selera kalian aja. Lanjutkan sampai semuanya habis. Ini beneran resep nenek saya. Nenek saya dulu sering banget bikin naga sari yang terbuat dari labu kuning, namanya di kampung ya. Biasanya labu kuningnya nanam sendiri.
Dan sekarang karena di kota jadi memang harus beli labu kuningnya. Hasilnya jadi 13 nagasari sebesar ini, cantik banget. Panaskan panci pengukus, kita taruh nagasarinya di panci pengukus. Kita mau mengukusnya, ditutup dan kita kukus selama 25 menit sampai nagasarinya mateng. Sudah 25 menit, matikan apinya. Ada yang bocor tapi nggak apa-apa, kita angkat aja. Nagasari labu kuning. Ini dia nagasari labu kuningnya sudah mateng. Buat yang nggak tahu, ini dikira nagasari biasa ya, karena bentuknya memang mirip nagasari. Ini ada yang bocor, itu karena daun pisangnya kurang layu, jadi biasanya suka sobek daun pisangnya jadi bocor. Oke, saya mau cobain dulu nagasari labu kuning. Kalau kalian punya labu kuning di rumah dan bingung mau diapain, bisa dibikin nagasari seperti ini. Aromanya luar biasa, ada aroma labu kuning, aroma santan, gula merah, dan vanila juga. Dan bentuknya juga cantik pastinya. Nagasari labu kuningnya udah siap untuk disajikan. Ini teksturnya masih agak lembek karena masih hangat, masih panas. Nanti kalau udah dingin juga dia nggak akan selembek ini. Saya cobain ya. Lembut banget, manisnya pas, santannya gurih. Teksturnya kenyal karena saya pakai cukup banyak tepung tapioka. Dan meskipun udah dingin, kue nagasari labu kuning ini masih tetap lembut, nggak keras sama sekali. Kalian harus coba. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.